Ya, halo, selamat pagi guys. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kali ini saya akan menghadirkan sebuah video mengenai how to atau cara agar kalian nanti bisa naik KRL Jogja Solo. Saya punya dua kartu guys. Yang pertama, ini adalah KMT edisi Jogja, warnanya batik. Dan saya punya ini BCA Flash. Jadi pertanyaan dari beberapa teman itu ada yang menanyakan, Mas, kalau beli KMT kayak gini itu Masnya dulu beli di mana? Oke, akan saya jawab. Jadi untuk KMT edisi Jogja ini saya beli di Jakarta guys, harganya 30.000. Saya tidak beli di Calo, saya nitip di teman saya kerja di Daop 1, maksudnya area kerja di daerah Jakarta gitulah. Dan saya titip ke teman saya, titip KMT ini harga 30.000, saya bayarnya transfer dan dia beli di loket, ngantri, dan begitu dia pulang ke Jogja saya ngambil kartu ini di tempat tinggalnya dia. Jadi untuk pertanyaan, Mas kok bisa dapat KMT itu dari mana? Saya belinya di Jakarta, saya beli jauh-jauh hari sebelum dijual di loket Jogja, karena saya tahu saya akan mengetahui kalau pasti di Jogja dan Solo akan cepat habisnya, akan ludes. Nggak tahu karena mereka pengen beli, karena mereka butuh, atau ada permainan calo, saya nggak tahu lah pokoknya. Berikutnya, kalau pakai kartu ini bisa nggak BCA Flash, berisi, e-money, atau apapun itulah, atau link aja. Jadi saya sudah melihat gate-nya seperti apa, dan waktu pas ada Pak Didik di Jogja itu juga ada sedikit informasi, sedikit ya apa ya, kayak pemberitahuan saja. Gate-nya itu dibuat ya 11-12 kayak sama kayak di Jakarta lah guys. Gate-nya itu hampir sama. Sistemnya nanti kita kalau mau naik KRL itu kita bisa tap KMT atau inilah BCA Flash, berisi, e-money, bahkan link aja katanya bisa juga guys. Namun untuk THB, tiket harian berjaminan, saya kurang mengetahui apakah masih berlaku atau tidak. Yang jelas sistemnya mau dibuat sama seperti di Jakarta. Jadi kalau teman-teman di Jakarta pengen naik KRL di Jogja bisa menggunakan itu tadi KMT, nggak harus yang edisi kayak gini. Kalau saya nggak salah lihat itu kayaknya komuter pay juga bisa guys. Saya pernah dilihatin teman saya, oh dia punya kartu itu komuter pay, itu sebenarnya juga bisa. Lalu saat KRL beroperasi itu bagaimana caranya kalau di Jogja? Yang jelas ini kan masih masa persiapan menyambut KRL, jadi mungkin sementara masih pakai tiket kertas dan rangkaiannya juga belum tersedia. Nanti kalau rangkaian KRL sudah siap, nanti kan juga akan sosialisasi ke pelanggan, nanti mereka juga akan tahu, oh sekarang kalau mau naik kereta lokal itu nggak perlu booking jauh-jauh hari, cukup kita tap and go, seperti itu ya guys. Dan nanti untuk tarifnya berapa itu setahu saya ya mau dibuat sama lah kayak di Jakarta, nanti 25 km pertama kalau nggak salah berapa ya, 3.000 apa ya, terus nanti setiap 1 km 1.000 ya, pokoknya dibuat mirip-mirip gitulah guys. Dan ada pertanyaan lagi dari teman-teman, apakah nanti di loket Jogja Solo dijual lagi nggak? Ya pasti no guys.
Nah, untuk mungkin ada yang bertanya nanti untuk jam operasionalnya kayak gimana. Saya sudah dapat gambaran jadwalnya yang mau dibuat ya mirip kayak di Jakarta gitu guys. Jam beroperasinya ya dari jam 5 sampai jam berapa ya, kalau nggak salah jam 8 apa jam 10 gitu, karena belum resmi jadwalnya, jadi saya hanya memberitahukan gambarannya saja. Kira-kira ya dibuat seperti Jakarta kan jam 5 sudah beroperasi, atau mungkin jam 4 nanti jam 8 atau jam 10 sudah itu adalah pengoperasian jam terakhir untuk KRL. Dan nanti untuk pemberhentiannya karena fase 1 ya mengikuti Pramek guys, dari Yogyakarta nanti Lempuyangan berhenti, Mago berhenti, Brambanan tuh yang semula di Pramek itu hanya beberapa kereta komuter yang berhenti. Kalau saya lihat di jadwal itu KRL wajib berhenti di Brambanan dan di Klaten. Sedangkan untuk pemberhentian di stasiun Sarawak, kalau dari info yang saya tahu kayaknya masih berjalan langsung ya guys. Ini setahu saya loh, ini soalnya ini belum fix ini jadwalnya. Soalnya juga apa ya, mungkin stasiun-stasiun kecil juga baru proses untuk mempersiapkan itu guys, untuk gate-nya, untuk loketnya, atau ya gitulah pokoknya. Dan kemudian apalagi ya, oh iya, ada yang tanya kalau KRL jalan Prameknya gimana mas. Nah, yang jelas KRL kan hanya jalan di Jogja Klaten. Nanti untuk rute-rute lain tuh seperti Jogja Kutoarjo masih ada Pramek guys, jangan khawatir, nggak usah khawatir. Dan juga di Jogja Kutoarjo juga masih ada kereta bandara kok, masih beroperasi kereta bandara YIA itu, namun harganya beda. Nah, untuk di rute Jogja Solo sepertinya nanti armadanya akan ada 2 pilihan guys. Yang Jogja Klaten itu KRL, nanti yang terusannya ke Solo nanti kita bisa ganti kereta di stasiun Klaten, kita bisa naik rangkaian Pramek yang udah sering saya upload gitulah. Ada yang itulah pokoknya sistemnya, nanti kalau kamu naik KRL turun di Klaten, nanti mau lanjut ke Solo nanti sambung Pramek. Nah, Pramek juga masih jalan, belum 100% dihapus guys. Dan apalagi ya pertanyaannya, untuk beroperasinya kapan? Setahu saya loh, awal November. Karena pada bulan Oktober ini saya melihat sendiri di stasiun Maguwo baru akan menyelesaikan kabel LAA, karena sebelumnya tuh kendalanya banyak sekali guys. Kendala di masalah perizinan dengan tetangga sebelah lah, kendala di tiang PLN yang dianggap terlalu berbahaya untuk jaringan LAA lah, dan itu semua udah beres. Saya juga waktu itu menyaksikan diri prosesnya. Saya nonton di balik parkiran motor, itu kelihatan banget itu guys. Itu meskipun di parkiran tapi itu aman, itu halal sekali. Seperti prosesnya apa itu saya tahu di sana. Kebetulan di sana itu adalah paket T5 dan saya kenal dengan yang kerja di situ. Jadi untuk proses di minggu-minggu ini sampai akhir Oktober akan menyelesaikan itu kabel LAA yang di Maguwo itu adalah
satu-satunya titik terakhir yang akan dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan sudah selesai. Bahkan juga tiang-tiang PLN yang direlokasi di beberapa titik nanti berikutnya kalau sudah 100% WSM saya yakin juga sudah semua dipasang. Langkah selanjutnya yaitu nanti pertama KRL akan uji coba di stasiun Klaten dulu, mungkin uji coba maju mundur di depo gitu, kemudian nanti baru tes apa ya, kalau nggak salah ada tes run, ada tes ketahanan, ada tes apa kayak gitu. Tesnya banyak sekali guys, nggak cuma satu kali tes saja, berkali-kali tes. Jadi sebelum nanti digunakan untuk mengangkut penumpang, tesnya banyak guys. Tes di dalam stasiun, di dalam depo, nanti tes lintas, nanti ada tes ketahanan, tes bla 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 gitu. Baru nanti bisa digunakan untuk naik turun penumpang KRL. Jadi buat kalian tetap dukung channel ini, dan semoga nanti waktu pengoperasian KRL saya bisa ikut dan akan menggunakan kartu ini untuk tap and go. Cara ini dengan tap and go ini lebih praktis, lebih modern, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan apalagi ya pokoknya dukung aku lah. Nah, poin dukung aku tak dukung balik, asalkan kamu dukungnya ikhlas dan jujur. Oke, demikian sesi Q&A mengenai cara agar bisa naik KRL, cara mendapatkan KMT ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.